Perkenalkan, nama saya Tumiar Tamara Natania Silalahi dengan nomor BP 201 131 301 3010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien terminal. Kondisi kliennya, Nyonya R saat ini menderita sakit kanker stadium akhir. Setelah mendengar penyakit yang ia derita, Nyonya R tampak sedih sambil termenung karena ia tahu bahwa penyakitnya yang sulit disembuhkan. Nyonya R saat ini ingin menyendiri. Diagnosa keperawatannya, penyakit kronis dan ketidakmampuan. Tujuan khususnya itu membina hubungan saling percaya. Tindakan keperawatan yang pertama membina hubungan saling percaya. Yang kedua mengkaji pengetahuan klien tentang penyebab pengingkaran terhadap penyakit kronis dan ketidakmampuan. Ketiga, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaan tentang pengingkaran terhadap penyakitnya. Yang keempat, mendiskusikan bersama klien tentang kondisinya yang dialaminya. Yang kelima, memberi respon positif terhadap kemampuan klien, mengungkapkan perasaan tentang pengingkaran terhadap keadaan yang kritis. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Tumia yang bertugas hari ini dari pukul 8 pagi sampai 2 siang nanti. Sesuai dengan standar rumah sakit, bisakah Ibu disebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Regi, tanggal lahir 17 April 2001. Baik, Bu Regi, saya akan cek dulu ya. Baik, Ibu Regi, 17 April 2001. Benar ya, Bu? Sebelumnya, Ibu senangnya dipanggil apa? Dipanggil Regi aja, Sus. Baik, Bu Regi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya merasa tidak baik, Sus. Bisakah Ibu jelaskan kenapa Ibu tidak baik hari ini? Saya nggak tahu harus gimana, Sus. Saya merasa putus asa karena saya didiagnosa kena penyakit kanker stadium akhir. Saya merasa sangat takut kalau saya akan pergi jauh dari anggota keluarga saya, Sus. Oh gitu. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah makan? Sudah, Suster, tapi saya hanya menghabiskan 2 sendok aja karena saya tidak selera makan. Baik Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa yang Ibu rasakan dan penyakit Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Kira-kira nanti waktunya hanya 15-20 menit, Bu. Bagaimana, Ibu setuju? Setuju. Baiklah, Ibu mau berbicara di sini atau pindah, Bu? Di sini aja, Sus, soalnya saya merasa sedikit lelah dan juga mager. Oke, Bu. Baiklah, Ibu, bisa Ibu ungkapkan bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya tidak tahu, Sus, mau cerita bagaimana. Yang penting saya sekarang merasa sangat sedih dengan keadaan saya yang sekarang. Apakah Ibu sudah mengetahui keadaan Ibu sekarang? Ya, Sus, saya tahu. Saya sudah di fase kritis dan penyakit saya pun sudah tidak bisa untuk disembuhkan. Sekarang saya hanya bisa pasrah dengan apa yang saya alami sekarang. Baiklah, Ibu. Ibu sudah mengetahui bagaimana keadaan Ibu sekarang. Ibu harus terus semangat. Walaupun keadaan Ibu seperti ini, Ibu masih ada keluarga yang sayang dan orang-orang yang menyayangi Ibu. Juga jangan lupa berdoa, Bu, agar Ibu selalu bisa sehat, dan saya berharap yang terbaik buat Ibu. Ya, Suster, saya tahu, tapi saya sebenarnya sangat sedih sekali, Sus, karena terkena penyakit ini. Saat ini yang perlu Ibu lakukan hanyalah menerima keadaan Ibu sekarang, Bu. Ketika Ibu menerima keadaan Ibu sekarang adalah cara yang paling baik untuk Ibu bisa melakukan segala sesuatunya lebih baik lagi. Ibu jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan keputusasaan, Bu. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hamba-Nya. Baiklah, Sus. Mungkin ini memang takdir Tuhan yang memang sudah diberikan untuk saya. Dan mungkin ini juga memang pemberian Tuhan dan cobaan dari Tuhan yang terbaik untuk saya. Wah, saya sangat senang, Bu, dengan apa yang Ibu ucapkan tadi.
Biasanya untuk mengisi waktu kosong, apa yang biasa Ibu lakukan? Biasanya saya suka membaca-baca buku motivasi yang dibelikan anak saya supaya saya tidak merasa kesepian, Sus. Bagus sekali itu, Bu. Dengan membaca buku, Ibu bisa terhindar dari pikiran-pikiran negatif dan agar Ibu tidak merasa bosan di kamar ini, Bu. Iya, Sus. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya merasa sedikit lebih lega, Sus, karena punya teman cerita untuk mengeluarkan keluh kesah saya. Baiklah Ibu, coba Ibu jelaskan kenapa Ibu tidak boleh berlarut dalam kesedihan mengenai penyakit Ibu ini. Saya tidak boleh berlarut-larut karena masih ada keluarga saya yang sangat menyayangi saya, dan mereka pun pasti ingin saya untuk bisa cepat pulih dan beraktivitas seperti biasanya, Sus. Syukurlah, setidaknya Ibu sudah menerima keadaan Ibu yang sekarang. Baiklah Bu, setelah ini Ibu harus banyak berdoa dan juga Ibu tidak boleh banyak bersedih karena masih banyak orang yang di sekitar Ibu yang peduli dengan Ibu. Baik, Sus. Baiklah Ibu, pada pukul 2 nanti saya akan datang kembali untuk mengecek tanda-tanda vital Ibu. Kegiatan ini akan memakan waktu 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baiklah Bu, kalau ada yang Ibu butuhkan, silakan pencet bel yang ada di samping tempat tidur Ibu ya. Baik, Sus. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Selamat beristirahat Ibu. Terima kasih, Sus. Baiklah, sekian video roleplay saya tentang komunikasi terapeutik pada fase pelaksanaan pasien terminal. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.